Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi alafa baina qulubina fa asbahna wa amsayna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa mawalah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ikhwan dan akhwat dimanapun berada yang disayang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, puji syukur kehadirat Allah, kita sudah berada di bulan yang agung, yang mulia, bulan Ramadan yang kita cintai, karena dia adalah bulannya Allah Subhanahu wa ta'ala, bulannya umat di dalam meraih segala kebaikan dari maghfirah maupun juga rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala dengan aktivitas ibadah berupa siyam dan qiyam. Maka inilah asalnya Ramadan, asasnya Ramadan, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala mengkhususkannya kepada kaum muslimin. Pertama-tama adalah untuk beribadah puasa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasumhu. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quranul Karim, baik dalam makna diturunkan keseluruhannya dari sisi Allah ke langit dunia berupa Lailatul Qadar, dan bahwa permulaan dari Al-Quranul Karim diturunkan oleh Allah dari langit dunia kepada Rasulullah SAW oleh Jibril alaihi salam pada bulan Ramadan di usia Nabi SAW yang ke-40. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quranul Karim, hudal linnasi, sebagai petunjuk bagi manusia, wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan penjelasan atas petunjuk itu sekaligus yang bisa membuat manusia membedakan antara yang hak dengan yang batil, antara yang halal dengan yang haram, antara yang baik dengan yang buruk, antara yang terpuji dengan yang tercela. Faman syahida minkumus syahra, maka barang siapa di antara kalian menyaksikan bulan itu, falyasumhu, hendaklah dia berpuasa padanya. Maka inilah hakikat puasa Ramadan. Ibadah Ramadan pertama-tama adalah siamnya. Bagaimana Allah mengistimewakan ibadah puasa ini di bulan Ramadan sebagai kefarduan, kecuali bagi orang yang memiliki udzur. Dan puasa ini memiliki kekhususan dibandingkan ibadah-ibadah yang lain, seperti difirmankan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hadis qudsi. Rasulullah SAW bersabda bahwa Allah Azza wa Jalla berfirman, kullu amali bani Adam lahu illa saum. Semua amal anak Adam itu menjadi miliknya, menjadi bagiannya. Maknanya amal-amal anak Adam keseluruhannya manfaatnya akan kembali kepadanya dan pahalanya bisa dihitung olehnya. Illa saum, kata Allah, kecuali puasa. Fasaumu li wa ana ajzi bihi, maka puasa itu untukku dan aku sendiri yang akan memberikan pahala balasannya kepada dia secara langsung. Hadis ini adalah penanda penting keutamaan dan keistimewaan ibadah saum
atau ibadah puasa. Kalau amal-amal yang lain, Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan satu arahan kepada kita untuk melaksanakannya dengan manfaat langsung yang kembali kepada kita. Kalau ibadah-ibadah yang lain, maka Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam memberikan kepada kita penjelasan tentang keutamaan, pahala-pahala, fadilah-fadilahnya, sehingga kita bersemangat untuk mengamalkannya. Tetapi puasa Allah Subhanahu wa taala khususkan untuk dirinya. Karena ini adalah ibadah yang rahasia. Tidak ada yang bisa dipamerkan dari puasa kita. Kalau kita mau memamerkan, apanya yang mau kita pamerkan? Awalnya sahur. Wah, saya sahurnya bukan jam 3:30 loh, saya sahurnya jam 1. Malah menjadi tidak mengikuti sunnah. Atau bukanya. Ada orang yang bergegas berbuka puasa, tapi kalau saya santai-santai aja, nanti jam 10 malam baru berbuka puasa. Ini juga malah tidak mengikuti sunnah. Dijaga sunnahnya betul-betul sehingga sahurnya diakhirkan, berbukanya diawalkan, disegerakan. Sebab memang puasa tidak ditujukan untuk menyiksa. Sebab memang puasa tidak ditujukan untuk beradu kekuatan. Sebab memang puasa tidak ditujukan untuk dipamerkan kepada siapapun. Bagaimana kemudian seorang mengikuti sunnah? Justru dengan mengakhirkan sahur, justru dengan menyegerakan berbuka puasa, menunjukkan sekali lagi bahwa puasa ini ibadah rahasia. Hanya kita dan Allah Subhanahu wa ta'ala yang akan tahu hakikatnya. Fasawmu li wa ana ajzi bihi. Maka puasa itu khusus untukku dan aku sendiri yang akan memberikan balasan pahalanya untuk yang berpuasa. Kalau ibadah yang lain kita bisa pamerkan kepada sesama. Salat bisa dipanjangkan berdirinya, bisa diperlama rukuk dan sujudnya, bisa dikhusyuk-khusyukkan mungkin dengan sambil menitikkan air mata menangis karenanya. Kalau kita bersedekah apalagi dari segi jumlah, dari segi besar, dari segi manfaat yang bisa ditebarkan kepada banyak orang, kita bisa memamerkannya. Kalau ibadah-ibadah yang lain, maka dimensi untuk bisa ditunjukkan kepada sesama itu luas. Tetapi puasa tidak. Apakah lemesnya? Aneh, orang puasa lalu pamer bahwa dia lemes. Apakah kemudian segernya? Dicurigai orang puasa kok seger terus gitu. Ini menunjukkan bahwa betul-betul puasa ini sesuatu yang rahasia. Dan belum lagi kita menghitung dimensi lapis demi lapis puasa itu. Karena puasa ada puasanya perut. Kita menjaga dari segala yang membatalkan terkait dengan syahwat-syahwat di perut maupun di bawah perut gitu ya. Tidak makan, tidak minum, tidak berjima. Ini ada puasa yang paling lahiriah sifatnya mencegah dari segala perkara yang membatalkan atau nawaqidnya. Tetapi lebih dari itu kemudian meningkat ke derajat berikutnya ada puasa anggota badan yang lain. Puasa terhadap lisan, mata, telinga, tangan, kaki. Ini juga menjadi hal berikutnya yang akan menentukan seberapa balasan kebaikan di sisi Allah dari puasa seseorang. Seperti misalnya dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Allah tidak berhajat, Allah tidak membutuhkan puasanya orang yang tidak bisa meninggalkan qauluz zur, meninggalkan perkataan dusta. Ini di lisan misalnya. Bagaimana dalam puasa kita menjaga lisan kita supaya tidak berkata yang buruk, tidak berdusta, tidak berghibah, tidak bernamimah, mengadu domba, tidak membicarakan kejelekan orang, tidak melecehkan, tidak berkata-kata lucah atau fahisyah gitu ya, rafats, ucapan-ucapan yang buruk, dijaga lisannya. Demikian pula mata dari segala sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula telinga dari segala pendengaran, pembicaraan ataupun suara-suara yang
melalaikan ataupun juga bernilai naudzubillah min dzalik dosa. Demikian pula tangan tidak menyentuh, tidak melakukan hal-hal yang dilarang. Dan demikian pula kaki tidak melangkah ke tempat-tempat yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menjadi puasa lapis berikutnya. Dan yang terakhir, bagaimana kemudian puasa menjadi rahasia? Terlebih lagi karena dalam berpuasa ada puasa ruhani. Bagaimana kemudian hati tidak berprasangka buruk, bagaimana kemudian khayalan, imajinasi tidak ke arah-arah yang jelek, bagaimana kemudian pikiran-pikiran tidak diisi dengan hal-hal yang keji, hal-hal yang nista, hal-hal yang buruk, hal-hal yang merusak, gitu ya. Ini menjadi sebuah hal yang sangat menentukan nilai puasa seseorang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hakikat puasa adalah ibadah sunyi, ibadah rahasia, ibadah pribadi, hanya Allah Subhanahu wa taala yang melihatnya. Demikian inilah yang akan menjadi pendidikan bagi kita, tarbiyah ruhaniyah kita. Sebab Allah Subhanahu wa taala ketika pertama-tama memerintahkan puasa, ketika berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, maka yang hendak diarahkan supaya para mukminin, orang-orang beriman itu dalam puasanya meraih sukses adalah sampai puncak la'allakum tattaqun, supaya kalian semuanya bertakwa kepada Allah. Takwa adalah dimensi yang sangat personal, sangat pribadi, tidak tampak, tidak bisa dilihat oleh orang lain. Takwa adalah sesuatu yang menjadi pengikat seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala, seperti sebuah tali rahasia yang seorang hamba bergantung kepada Rabbnya Jalla Jalaluh melalui tali yang rahasia dan tidak tampak tersebut. Takwa hahuna, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, at-taqwa hahuna. Takwa itu di sini, di dalam dada. Tidak ada yang bisa melihatnya, semuanya dibuktikan ketika sendiri, sunyi, tidak ada yang melihat, maka seseorang bisa melihat apakah dirinya bertakwa dalam makna takut kepada Allah lalu berhati-hati di dalam tindak tanduknya ataukah tidak. Demikian ini menjadi hakikat dari ibadah kita, dirahasiakan seperti puasa supaya Allah memberikan balasan terbaik untuk kita. Dan di antara yang kita raih di dunia adalah sifat takwa, perasaan senantiasa diawasi oleh Allah, perasaan senantiasa merasa didengar, dilihat, dicatat amal perbuatannya oleh Allah, kemudian diikuti dengan semangat untuk terus mengisi hari-hari dengan kebaikan dan meniatkan di dalam hati untuk senantiasa beramal saleh, lalu diikuti dengan muhasabah, diikuti dengan mujahadah untuk terus memperjuangkan amal supaya istiqomah, untuk terus memperjuangkan niat supaya ikhlas. Jadi pada Ramadan kali ini, Masya Allah, dalam hakikat ibadah puasa kita diingatkan kembali hakikat yang teragung, yaitu bahwa takwa yang menjadi tujuan ibadah puasa kita adalah sesuatu yang tersembunyi dan rahasia. Sebagaimana kemudian ibadah kita kali ini, kita tidak akan bertemu banyak orang karena kondisi pandemi virus corona, karena kondisi pandemi COVID-19 yang kita alami. Maka di sini kita maknai kembali kepada hakikat ibadah kita. Ibadah puasa kita adalah sesuatu yang rahasia kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mungkin tidak akan banyak mengikuti acara buka puasa bersama. Ini justru untuk menambah kita penjagaan terhadap lisan kita, terhadap pandangan kita, terhadap telinga kita, terhadap anggota badan kita, agar kita kemudian menjadi mukmin yang betul-betul menghayati ibadah puasa ini. Kadang-kadang di waktu-waktu yang lampau kita sering lalai, kita ikut acara buka puasa bersama, kadang-kadang sholat maghribnya tergesa-gesa, kadang-kadang bahkan kemudian kita tidak mendapatkan sholat isya berjamaah, lalu kita tidak juga berkesempatan melaksanakan sholat tarawih hanya gara-gara acara buka bersama. Demikian pula di keseharian kita tidak akan berjumpa banyak orang untuk memfokuskan diri kita beribadah, langsung semuanya diniatkan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi secara tidak langsung pandemi COVID-19 ini terhadap ibadah puasa kita mengingatkan kita tentang hakikat ibadah yang rahasia,
dan juga hasil dari ibadah ini yang juga rahasia, yaitu takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika membahas ayat inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa, maka Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala menyampaikan bahwasanya kalau saja kita mengacu kepada ayat ini, kita dilarang untuk menjadikan kekayaan, pangkat, jabatan, nasab, keturunan, paras wajah, gitu ya, penampilan sebagai ukuran kemuliaan di antara kita. Kita dilarang untuk menjadikan semua itu sebagai penanda kemuliaan antara satu dengan yang lain di antara kita. Satu-satunya ukuran kemuliaan yang diizinkan Allah di antara kita adalah takwa. Kalau saja takwa itu sesuatu yang tampak, bisa di-display di wajah kita dengan poin-poin tertentu, dengan angka-angka tertentu, misalnya seperti angka baterai di dalam handphone kita, maka kita seharusnya kemudian bisa menyikapi dengan baik ukuran kemuliaan berupa takwa. Kalau ketemu orang, misalnya poin takwa kita cuma 65, orang itu ternyata 85. Masya Allah Pak, Assalamualaikum, Bapak lebih mulia dari saya. Kok tahu nak? Itu Bapak 85, saya 65. Tapi ternyata takwa itu tidak didisplay oleh Allah, tidak ditampakkan oleh Allah di dalam penampilan kita. Sehingga menurut Imam An-Nawawi kesimpulannya adalah bahwa kita hanya bisa berjuang untuk menjadi orang yang bertakwa, sekaligus tidak pernah boleh meremehkan sesama. Karena kita tidak tahu manakah yang lebih takwa. Berarti kita juga tidak tahu manakah yang lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala antara kita atau dia. Jadi sekali lagi, dengan kondisi COVID-19, pandemi yang melanda seluruh dunia ini, kita kembali kepada hakikat ibadah puasa, ibadah rahasia, sebab Allah Subhanahu wa taala yang akan memberikan sendiri pahalanya. Kita tidak bertemu dengan banyak orang supaya lebih terjaga puasa kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika Allah berfirman wa ana ajzi bihi, ulama-ulama mengatakan bahwa wa ana ajzi bihi, dan Allah sendiri yang akan membalasnya, menunjukkan keistimewaan mutlak dari ibadah puasa, di mana ibadah puasa ini pahalanya sesungguhnya tidak terhingga di sisi Allah. Sebagaimana pahala sabar, sebagaimana pahala memaafkan, dan pahala untuk mengislah atau mendamaikan, itu tidak terhingga di sisi Allah dengan ayat wa innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Dengan ayat faman afa wa aslaha fa ajruhu 'alallah, itu pahala-pahala tidak terhingga. Demikian pula puasa, di mana Allah berfirman fasaumu li wa ana ajzi bihi, puasa itu untukku dan sesungguhnya aku sendiri yang akan membalas pahalanya. Nah, demikian pula ketika kita meniatkan ibadah siam sebagai penggugur dosa dan ibadah siam sebagai peraih derajat tinggi di sisi Allah dengan takwa, man shama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambih. Barang siapa berpuasa Ramadan dengan iman dan mengharap pahala hanya dari Allah Subhanahu wa taala, dan dia bermuhasabah terhadap dirinya, menghitung-hitung amalnya di sisi Allah, waspada tidak tertipu, maka ghufira lahu ma taqaddama min dambih, dia akan diampuni oleh Allah dosa-dosanya yang telah lalu. Demikian pula satu hadis yang lain di mana Rasulullah juga bersabda, man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambih. Siapa yang melakukan qiyamul lail bulan Ramadan dengan iman dan bersungguh-sungguh ihtisab, mengharap pahala dari Allah, dan bermuhasabah dan waspada tidak tertipu dengan ibadahnya sendiri itu, maka dia akan diampuni segala dosanya yang telah lalu. Nah, qiyamul Ramadan ini mungkin sebagian kita memahami bahwa qiyamul lail Ramadan adalah sunnah yang dituntunkan untuk kita laksanakan sebagai syiar di dalam masjid-masjid kita, berjamaah dalam jumlah yang banyak. Ini menjadi kebiasaan kita, tradisi baik kita di Nusantara, di mana pada bulan Ramadan setelah salat Isya kita bersama-sama melaksanakan salat tarawih di masjid-masjid kita dengan semarak. Tetapi pada hakikatnya dijelaskan oleh para ulama, qiyamul lail Ramadan sebagaimana qiyamul lail di bulan-bulan yang lain
pada asalnya adalah ibadah infiradi atau ibadah sendiri, ibadah pribadi. Kalau kita mengaca pada yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kita mendapatkan kisah sejarah Qiyamul Lail Ramadan itu dengan cerita yang asalnya dia adalah ibadah pribadi di rumah. Kemudian disiarkan juga di masjid. Ini menyusul kemudian. Jadi Rasulullah SAW pada suatu malam bulan Ramadan beliau salat di masjid. Maka kemudian ada sahabat-sahabat yang turut salat minta izin kepada beliau untuk bermakmum di belakang beliau dan beliau izinkan. Maka pada malam kedua semakin banyak yang bermakmum kepada beliau. Pada malam ketiga semakin banyak lagi yang bermakmum kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Lalu malam keempat, malam kelima, malam keenam Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengunjungi masjid, beliau salat di rumahnya. Kemudian malam ketujuh beliau hadir lagi ke masjid. Maka para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in bertanya, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kenapa 3 malam ini engkau tidak bersama kami di masjid untuk melaksanakan qiyamul lail bersama-sama seperti 3 malam sebelumnya? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang pertama aku khawatir kalian mengiranya sebagai kewajiban, yang kedua aku khawatir itu memberatkan kalian. Jadi ada 2 kekhawatiran Rasulullah kalau beliau tiap hari ke masjid untuk qiyamul lail Ramadan. Yaitu yang pertama beliau khawatir orang-orang mengira itu sebuah kewajiban. Yang kedua beliau khawatir memberatkan orang karena beliau kalau qiyamul lail bacaannya panjang dan berdirinya lama. Ini yang terjadi di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu baik para sahabat di masa Rasulullah sampai di masa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu melaksanakan syiar Ramadan berupa qiyamul lail ini ya masing-masing, dalam arti ada yang suka dengan berjamaah, ada yang suka sendiri-sendiri, ada yang suka di masjid, ada yang suka di rumah. Ini tidak diatur oleh Rasulullah SAW maupun Khalifah Abu Bakar pada masa pemerintahan beliau radhiyallahu anhu. Sehingga inisiatif masing-masing ini terus bertahan sampai di masa Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Begitu Sayyidina Umar menjadi khalifah, pada malam pertama bulan Ramadan, beliau menuju ke Masjid Nabawi. Ketika sampai di Masjid Nabawi, maka beliau mendapati ternyata kaum muslimin pada saat itu para sahabat, ini banyak yang mendirikan qiyamul lail di dalam Masjid Nabawi, tetapi ya masing-masing ada yang sendiri-sendiri, ada yang berjamaah. Kemudian di dalam satu Masjid Nabawi itu jamaahnya banyak, maksudnya imamnya banyak, ada yang ngimami di depan, ada yang milih tempat di belakang, ada yang di dekat pintu, ada yang kemudian di sana, ada yang makmumnya cuma 2, ada yang makmumnya 3, ada yang makmumnya 5, ada yang makmumnya 10, 20, tergantung favoritnya sama siapa, senangnya diimamin siapa, maka orang-orang bebas pada saat itu. Sehingga Sayyidina Umar selesai pada malam itu kemudian memberi pengumuman kepada kaum muslimin. Ini kalau dibiarkan ini akan menjadi syiar yang buruk. Satu masjid kok imamnya banyak, bahasa kita bacaannya juga pating celeblung, yang sana keras, yang sini ikut keras, kemudian saingan keras-kerasan antara satu imam dengan imam yang lain. Maka menurut Sayyidina Umar, malam ini saya putuskan bahwa semuanya harus sholat dengan satu imam di dalam Masjid Nabawi, gitu ya. Bukan keharusan, tetapi kalau mau sholat di masjid harus ikut aturannya masjid, yaitu imamnya satu, nggak boleh bikin jamaah sendiri, yaitu ditetapkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Yang menjadi imam saat itu adalah Sayyidina Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Pada mulanya Sayyidina Ubay bin Ka'ab menolak dengan mengatakan, ya Amirul Mukminin, hadhihi bid'atun ma amarana biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Sayyidina Umar, ini akan menjadi bid'ah karena Rasulullah tidak memerintahkan kita yang seperti ini. Kemudian Sayyidina Umar mengatakan, ni'matil bid'atu hadhihi, ini akan menjadi sebaik-baik bid'ah. Bagaimana kita mengumpulkan syiar yang terserak-serak, yang kacau balau, yang bacaan Qur'annya pating celebung menjadi satu, di mana kita sholat bersama-sama dengan satu imam. Ini akan menjadi sebaik-baik bid'ah. Ini yang beliau katakan. Maka sejak masa Sayyidina Umar bin Khattab itu ditiru di seluruh penjuru dunia bahwa qiyamul lail Ramadan difasilitasi oleh masjid, disediakan imam terbaik, dipersilahkan untuk bergabung dengan jamaah, tetapi tidak diperkenankan membuat jamaah sendiri di dalam masjid. Adapun yang ingin sholat sendiri maka dipersilahkan tetap di rumah sesuai sunnah asliyah. Sunnah aslinya seperti yang
dilaksanakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dengan ini para ulama mengatakan iqamatu qiyamil lail Ramadan fil masjid sunnatu khulafa'ir rasyidin wa iqamatuha fil bait sunnatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yang disebut sebagai melaksanakan qiyamul lail Ramadan atau salat tarawih di masjid itu adalah sunnahnya khulafa'ur rasyidin. Adapun melaksanakannya di rumah adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau dilaksanakan di masjid itu sunnahnya khulafa'ur rasyidin, kalau dilaksanakan di rumah dia adalah sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan, kata para ulama, bahwa kalau tahun ini kita terpaksa tidak mensyiarkan qiyamul lail kita di masjid-masjid kita, kita sedang beralih dari sunnah yang utama menuju ke sunnah yang lebih utama. Dari sunnah yang fadilah, sunnah utama, tetapi kemudian dialihkan kepada sunnah yang lebih utama, yaitu sunnahnya Rasulullah SAW dengan melaksanakannya di rumah. Jadi sholat di masjid itu sunnah khulafa'ur rasyidin, sholat di rumah itu sunnahnya Rasulullah SAW. Maka kalau kita sekarang terpaksa, ya mungkin tidak setiap hari, tapi sesekali datang ke masjid, sesekali di rumah, maka yang di rumah itu sebenarnya sedang melaksanakan sunnahnya Rasulullah SAW. Tidak perlu kita merasa kita kurang utama, kurang afdal, karena kalau kita niatkan sebagai mengikuti Rasulullah SAW, maka dia menjadi sunnah yang afdal. Mungkin kurang afdalnya karena kita merasa tidak berdiri di belakang imam yang bacaannya fasih, yang suaranya merdu, yang mungkin sholatnya nyaman diikuti, ramai, banyak orang, kita seneng gitu ya. Tapi ini justru kembali kepada hakikat sholat malam, qiyamul lail yang kita laksanakan itu sebagai ibadah yang mesra dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadah yang berasik masyuk antara seorang hamba dengan sesembahannya Jalla Jalaluh. Ibadah yang kemudian rahasia. Kalau sekarang kita melaksanakannya di rumah, masing-masing punya standar sendiri. Kalau saya sekian menit, sekian jumlah rakaatnya. Kalau saya sekian menit, sekian jumlah rakaatnya, masing-masing punya ukurannya masing-masing, kekuatannya masing-masing yang dia laksanakan di rumah. Mudah-mudahan di rumah tidak lebih sedikit dan tidak lebih pendek dan tidak lebih lemes gitu ya, kurang semangat, jangan sampai dibandingkan dengan yang dilaksanakan di masjid, karena sesungguhnya justru di rumah ini kesempatan kita untuk bermesra-mesra dengan Allah Subhanahu wa taala dalam qiyamul lail Ramadan. Nah, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah, sekali lagi, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Kembali kepada hadis tadi, siapa yang qiyamul lail Ramadan, menghidupkan malam-malam Ramadan dengan qiyamul lail itu ya, maka diampuni baginya dosanya yang telah lalu. Ketika dia dengan iman, dengan ihtisab kepada Allah, dia melaksanakan ibadah itu di rumah, maka tidak kurang afdal karena kita melaksanakan sunnah yang afdal, sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sekali lagi, mungkin Ramadan kali ini bagi kita terasa hening, terasa sunyi, tidak ramai di masjid, kita tidak banyak menyelenggarakan acara-acara, apalagi yang kemudian di situ terdapat pengumpulan orang dalam jumlah banyak yang justru akan menambah risiko penularan dan penyebaran wabah. Tapi kita laksanakan tadi secara pribadi, ibadah-ibadah kita terutama itu yang bisa kita laksanakan di rumah, kita laksanakan di rumah. Bahkan di dalam kaidah terpenting pun semua sholat itu yang paling afdal di rumah kecuali sholat fardu, karena ada keutamaan berjamaah di masjid. Tetapi pada saat berjamaah di masjid mengandung madarat, maka keutamaan itu menjadi gugur pula, karena dalam kaidah di fikih kita itu kaidah fiqhiyahnya mengatakan dar'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Segala pencegahan terhadap madarat itu didahulukan daripada meraih upaya untuk meraih maslahat. Meraih maslahatnya dapat 27 derajat, dapat pahala langkah-langkah kaki menuju ke masjid, itu meraih maslahat. Tetapi kalau kemudian dengan hal tersebut menjadikan kita menjadi yang terdolimi atau mendolimi,
terbahayakan atau menjadi bahaya bagi orang lain, karena boleh jadi kita menjadi karier atau boleh jadi kita yang terpapar, maka ini namanya menjadi madarat. Ini yang menghalangi fadilah. Maka pergi ke masjid menjadi tidak lebih utama daripada sholat di rumah dengan kondisi yang seperti ini, karena tadi dar'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih, yaitu mencegah kemadaratan itu jauh lebih diutamakan daripada meraih kemaslahatan. Ini agama kita yang sangat menjaga, terlebih dalam maqasidus syariah. Agama ini dijaga, tetapi pada maksud kedua, secara daruri atau secara primer, syariat diturunkan itu untuk hifdzun nafas, menjaga jiwa, menjaga nyawa. Itu adalah perkara yang sangat penting di dalam agama kita. Bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengikat unta terlebih dahulu sebelum masuk ke masjid, seperti dicontohkan Rasulullah SAW. Demikian pula kita melakukan upaya-upaya maksimal untuk menjaga diri kita. Kemudian kita memperbanyak ibadah kita di rumah, memperbanyak ibadah kita yang mesra dengan Allah, baik puasa maupun qiyam kita, dan banyaklah bermunajat agar Allah segera angkah wabah ini. Mudah-mudahan kita segera diberi kesempatan untuk segera bisa berkumpul lagi di masjid, melaksanakan syiar-syiar fardu kita, melaksanakan syiar-syiar, dan juga bertemu lagi insya Allah dengan bulan Ramadan berikutnya dalam keadaan semuanya sudah reda, sehat, sentosa tanpa kurang suatu apa. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.